Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardani Fathur Rizkia dengan NIM 35124037 dari kelas 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gambaran umum etika bisnis. Adapun beberapa pembahasan pokok materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Yang pertama itu tentang definisi etika bisnis dan etiket. Yang kedua itu urgensi etika bisnis. Yang ketiga, keterkaitan hukum, moral, dan etika. Dan yang keempat, moralitas dan keputusan bisnis. Yang kelima, etika bisnis dan hukum bisnis sebagai pedoman berperilaku dalam bisnis. Apa sih itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai, norma, dan perilaku manusia, serta hak dan kewajiban moral yang berkaitan dengannya. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan nilai dan asas yang dianut oleh suatu masyarakat atau golongan. Baik, selanjutnya adalah tujuan etika. Jadi, tujuan etika adalah memberitahukan kepada orang tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan etika lainnya ialah mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang lebih tertib, harmonis, aman, dan damai. Dan yang terpenting dari tujuan etika ialah membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan responsif. Terminologi etika yang pertama itu tentang nilai atau konsep tentang baik dan buruknya seseorang. Yang kedua itu ada moral, yaitu tata cara, kebiasaan, adat, perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial. Terus yang ketiga itu ada norma. Norma itu aturan atau kaidah. Terus yang keempat itu ada etika atau kebiasaan seseorang atau watak seseorang. Baik, selanjutnya adalah hierarki etika. Yang pertama adalah etika sosial. Jadi, etika sosial adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan sikap seseorang sebagai anggota masyarakat. Etika sosial juga bertujuan agar semua orang merasa nyaman, hidup damai, dan tidak saling bermusuhan. Yang kedua, etika organisasi. Jadi, etika organisasi adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku seseorang atau bisnis dan operasi perusahaan, serta bagaimana organisasi menanggapi stimulus internal dan eksternal. Etika organisasi juga merupakan nilai-nilai yang diungkapkan organisasi kepada karyawannya dan entitas lainnya. Ketiga adalah etika profesi. Jadi, etika profesi adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Etika profesi merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku secara profesional di dunia kerja. Dan yang terakhir adalah etika moralitas pribadi. Jadi, etika moralitas pribadi adalah seperangkat aturan dan pedoman yang dimiliki seseorang untuk menentukan keputusan yang diambilnya. Etika pribadi merupakan salah satu bentuk etika khusus, yaitu etika yang menerapkan konsep moral standar pada situasi kehidupan tertentu. Baik, selanjutnya adalah etika secara umum dan secara khusus. Jadi, etika secara umum adalah norma atau aturan yang menjadi pedoman perilaku seseorang di masyarakat. Terkait dengan sifat baik dan buruknya seseorang, etika juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral. Sedangkan etika secara khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan individu secara khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah etika pribadi dan etika sosial. Selanjutnya adalah perbedaan etika dan etiket. Jadi, etika merupakan konsep tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupannya, yakni tentang baik dan buruknya suatu hal. Sementara etiket itu berkaitan dengan sopan santun. Etiket adalah sikap sopan santun individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah contoh etika buruk.
Coba teman-teman amati di antara kedua gambar. Kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran teman-teman? Nah, betul teman-teman. Jadi di antara kedua gambar ini, di gambar pertama ada seorang anak perempuan yang keras kepala yang menolak nasihat dari ibunya. Terus yang kedua itu adalah seorang wanita dan laki-laki yang sedang berdebat dan keduanya mempunyai keegoisan yang sama-sama tinggi. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh etiket yang baik. Di gambar pertama, seorang pemuda yang ingin membantu seorang lansia untuk menyeberang atau mencapai suatu tujuan. Sedangkan di gambar kedua adalah seorang pemuda dan pemudi yang ketemu atau saling menyambung tali silaturahmi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan nilai dan asas yang berkaitan dengan baik dan buruknya seseorang. Jadi secara harafiah, etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang terulang dalam kurun waktu yang lama, sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Etika, moral, dan hukum memiliki hubungan yang erat dalam mengatur perilaku manusia. Etika memberikan penilaian baik atau buruk suatu tindakan. Moral memberikan norma tentang benar dan salah, sedangkan hukum mengatur perilaku secara memaksa. Apa sih itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian menjualnya kepada konsumen dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan. Hubungan sudut pandang bisnis antara ekonomi, moral, dan hukum dapat dilihat dari tolak ukur yang digunakan untuk menentukan baik buruknya sebuah bisnis. Ekonomi, bisnis dianggap baik jika menghasilkan laba. Hukum, bisnis dianggap baik jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan moral, bisnis dianggap baik jika memenuhi 3 tolak ukur, yaitu hati nurani, kaidah emas, dan penilaian masyarakat umum. Jadi permasalahan bisnis itu ada 3. Yang pertama adalah permasalahan sistematik dalam etika bisnis, terkait dengan lingkungan makro atau area yang luas. Isu-isu ini meliputi pengaruh politik terhadap bisnis, kondisi ekonomi terhadap bisnis, perilaku masyarakat terhadap bisnis, aturan dan regulasi bisnis. Kedua, etika korporasi adalah panduan berperilaku perusahaan yang berkaitan dengan standar moral perusahaan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dapat mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dan yang ketiga adalah individu. Permasalahan yang ada pada etika individu bisa berupa pelanggaran etika bisnis seperti mencuri ide bisnis, penipuan, menggunakan produk foto orang lain, penggunaan tenaga kerja anak, dan pencemaran lingkungan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis, yang pertama adalah pengendalian diri, yang kedua pengembangan CSR, yang ketiga menciptakan persaingan sehat, yang keempat menghindari KKN, dan yang kelima adalah menyatakan kebenaran.